Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Suwartama. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai cara penggunaan trigger pada MySQL. Jadi, trigger itu sendiri adalah sebuah aksi yang akan berjalan ketika kita melakukan suatu event pada suatu tabel. Yang dimana aksi tersebut akan berpengaruh pada tabel lainnya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian trigger, ada beberapa aplikasi yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah SAMPP. Yang kedua adalah command prompt. Jika sudah, kalian buka SAMPP, lalu klik start pada MySQL. Setelah melakukan klik start pada MySQL, buka CMD atau command prompt, lalu kalian masuk ke bagian MySQL-nya. Nah, ketika sudah masuk ke folder MySQL, kalian masuk ke sistem dari MariaDB-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian sudah masuk ke dalam MariaDB. Dalam pembuatan trigger ini, saya sudah menyiapkan database untuk pengaplikasiannya atau contohnya, yaitu dengan nama database tbd trigger seperti ini. Di dalam tbd trigger itu terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel admin dan tabel log admin. Untuk struktur dari tabel admin itu seperti ini. Yang pertama ada ID admin, nama admin, username, dan password. Lalu untuk log admin itu berisi struktur seperti ini. Jadi untuk kasusnya yang akan kita coba, ketika kita menginputkan data pada admin lalu kita melakukan update atau memperbarui data, maka dia akan mencatat untuk data password lama dengan password barunya. Ini kebalik, password baru dengan password lamanya dan tanggal pergantiannya. Seperti itu. Kita akan mencobanya langsung di trigger. Dalam trigger itu terdapat sintak-sintak dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Untuk sintak dasar dari trigger, yaitu yang pertama create trigger yang pasti. Lalu kita isikan nama dari trigger yang ingin kita buat. Sebagai contoh di sini trigger password. Nah, lalu setelah itu kita tulis event dari triggernya. Jadi event di sini berguna untuk menyatakan bahwa saat melakukan apa trigger ini terjadi. Jadi ada beberapa event yang dapat kita gunakan, yaitu before atau after. Itu dikombinasikan dengan insert, update, dan delete. Jadi kalian dapat menggunakan before insert, before update, before delete, ataupun after insert, after update, dan after delete. Itu tergantung dari kondisi yang ingin kalian gunakan. Dalam kasus kita kali ini, saya akan menggunakan event after update karena di dalam TB admin itu kita akan melakukan sebuah trigger ketika setelah melakukan update. Lalu setelah menuliskan after update, kita menuliskan on, lalu nama tabel acuannya yaitu TB admin. Setelah kita menuliskan nama tabel, kita menuliskan for each row.
lalu begin dan end. Untuk mengakhiri triggernya, setelah itu di dalam begin dan end ini kita akan isikan event atau DML yang terjadi saat kita melakukan update pada tbadmin. Jadi ketika tbadmin diupdate, apa yang akan terjadi itu kita akan tulis dalam begin dan end ini. Jadi kita akan menuliskan query insert karena kita ingin menambah data pada tabel log admin, yang mana data tersebut data dari tabel admin dan juga tambahan dari kita sendiri. Jadi untuk nama datanya kita tulis insert, lalu into nama tabel kita arahkan ke tabel log admin. Setelah itu valuesnya yang pertama id log saya kasih 0, lalu id adminnya akan sesuai dengan tabel admin yang kita inputkan, yang kita update maksudnya, yaitu dengan menuliskan new.id admin. Nah, new ini adalah menandakan bahwa kita ingin mengambil data terbaru dari kolom id admin pada tbadmin. Jadi pada metode di sini terdapat dua metode, yaitu new dan old. New untuk mengambil data yang setelah diupdate dan old untuk mengambil data sebelum diupdate, seperti itu. Karena kita di sini menggunakan adminnya baru, jadi kita menggunakan new admin. Lalu untuk password new kita menggunakan new password admin. Password admin ini sesuai dengan nama file yang terdapat pada tabel admin. Setelah itu old password admin untuk mengambil password lamanya. Lalu yang terakhir tanggalnya kita gunakan fungsi now untuk mengambil data atau tanggal saat ini. Lalu terakhir titik koma. Seperti itu untuk pembuatan triggernya. Sangat simpel. Pertama dimulai dari create trigger dengan nama triggernya trigger password, lalu eventnya after update, lalu nama tabel yang akan kita deteksi eventnya yaitu tbadmin, yang dimana tbadmin ini ketika setelah terjadi update dia akan melakukan apa, itu kita akan tulis dalam begin dan end ini, seperti itu. Jika sudah, ini dapat kita jalankan dalam command prompt, tapi dengan syarat pertama kita harus ganti dulu pendeteksi akhir dari statement, yaitu titik koma yang seperti ini, kita ganti menjadi sebuah karakter lain yang selain titik koma dengan cara mengetikkan delimiter, lalu kita akan tulis simbol yang baru, misalnya $$ seperti ini. Jadi kita akan mengganti bahwa pendeteksi statement terakhir itu adalah $$. Kenapa? Itu karena dalam trigger itu terdapat titik koma yang menandakan nanti ketika kita tidak menggunakan delimiter, dia akan mendeteksi bahwa titik koma ini adalah akhir dari statement, sedangkan trigger itu belum sampai end atau belum sampai selesai, seperti itu. Maka dari itu kita ubah dulu menjadi simbol yang lain. Setelah itu baru kita jalankan kode program statement dari yang kita buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka delimiter ini sudah jalan artinya. Lalu kita paste aja. Untuk trigger yang tadi kita buat di notepad. Lalu untuk bagian end kita akan akhiri dengan delimiter yang sudah kita set, misalnya $$ seperti yang contoh di atas. Lalu kita enter. Sepertinya terjadi kesalahan, itu karena insert di sini belum isi values. Kita akan ulang lagi. Kita Ctrl A, kita copy lagi, lalu kita paste. Sekarang jangan lupa dengan $$ akhir, jangan lupa. Nah, sudah berhasil. Lalu ini posisinya delimiter masih $$. Sekarang kita akan ubah menjadi titik koma lagi dengan mengetikkan delimiter.
titik koma. Selesai. Delimiternya kembali ke titik koma. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada triggernya. Nah, untuk pada bagian pengecekan kita akan cek dulu data yang terdapat pada log admin apakah masih kosong atau sudah ada data sebelumnya. Nah, pada tabel log admin itu tidak berisi apa-apa atau masih kosong. Lalu kita cek data pada TB admin. Maaf, ada kesalahan di sini penulisan from. Nah, maka akan muncul data adminnya. Kita akan coba update data admin ini apakah akan menambah data pada TB log admin dengan password lama dan password barunya. Kita akan coba update TB admin, set password admin sama dengan set sebagai contoh admin 43 seperti ini, atau admin 12, where id admin sama dengan 1 gitu. Nah, ini sudah berhasil melakukan proses atau aksi update. Lalu kita akan cek apakah di tabel admin datanya sudah terupdate. Nah, datanya sudah terupdate, passwordnya menjadi yang terbaru. Lalu kita akan cek pada tabel log admin. Nah, maka akan terjadi perbaruan data, penambahan data pada tabel log admin, yaitu datanya seperti ini. Password new itu admin 12, password out-nya itu 123 seperti yang sebelumnya, lalu tanggal perubahan kita. Jadi secara otomatis ketika kita mengubah password terus, itu akan menambah data pada tabel log admin. Sebagai contoh, kita akan melakukan update lagi. Kita akan ubah passwordnya. Nah, seperti ini. Kita akan ubah lagi passwordnya, lalu kita tekan enter, dan kita akan cek lagi pada tabel log admin. Ya, tidak akan menambah data lagi untuk pengecekan lognya. Sedangkan di TB admin, nah, dia akan mengubah passwordnya ke yang terbaru seperti itu. Itulah cara kerja trigger. Jadi dia akan melakukan suatu aksi pada tabel lain ketika terjadi suatu event pada tabel lainnya, yaitu tabel admin. Jadi ketika tabel admin ini melakukan suatu update data, maka di tabel log dia akan menambah data secara otomatis sesuai dengan data yang ada di tabel admin, dan juga tambahan seperti tanggal dan ID log admin secara otomatis seperti itu. Itu contoh dari penggunaan trigger. Sekian dari saya, terima kasih.